Itu tidak harus di bidangnya. Ya. Contohnya saya ini, Ya. saya tidak di bidang saya, tapi nggak sukses. Saya itu bisa Kan gini. double, sudah nggak di bidangnya, nggak sukses lagi, berarti nggaknya itu double. Nih, kalau bapak-bapak yang di depan kan jelas, beliau ini jadi orang penting semua. Nah, ini Kalau bapak, kalau saya memahami hidup itu begini. Saya berdiri di hadapan orang-orang penting, itu salah satu Oke. golongan yang luar biasa. Jadi orang penting itu jadi luar orang biasa. penting. Ada lagi kelompok Dibagi berapa pak? yang kedua ada. Apa pak? Kalau yang pertama jadi orang penting, yang golongan kedua yang penting jadi orang. Nah, itu ada itu. Yang penting jadi orang. Kalau Oke. kalau saya di kelompok yang ketiga, Apa? yang penting orangnya jadi. Maksudnya? Nah kayak seperti ini di telepon Pak Agung langsung jadi acaranya. Ini penting nih Pak. Karena banyak ya kadang-kadang telepon ujung-ujungnya nggak jadi. Batal acaranya itu, Oke. waduh sering banget ya. Jadi alhamdulillah ini penting sekali karena otomatis berarti acaranya jadi. Jadi ya, di telepon langsung bisa pak. Waktu ditelepon saya pertama kali terima telepon saya dilema ini ya. Ini pilihannya ini saya ambil atau saya terima gitu kan. Saya bingung ya. Perlu beberapa waktu untuk berpikir. Akhirnya saya terima Pak. Ini Iya. karena kalau nggak saya terima ini diambil orang lain. Jadi padahal waktu ditelepon saya cek data nih. Jak ngisi acara ulang tahun Pak Agung Laksono. Iya. Saya lihat tanggal 23. Iya. Bentar saya lihat kalender dulu. Mohon maaf Pak Agung ya. Iya. Saya lihat kalender. Waduh ada 2. Iya. Terus saya jawab, aman Pak, bisa Pak? Saya bilang. Katanya ada 2. Itu kan tanggal 23 Pak ya? Iya. Tanggal 23 kan ada 2 Pak ya? Iya. Ada 2 terus 3. Iya. Jadi ada 2, 3. Oh 2, 3. Berarti aman ya? Bisa. Kosong. Alhamdulillah bisa hadir di sini. Alhamdulillah Luar bisa biasa. hadir. Dan Dan ini memang kehormatan buat saya sekali lagi. Saya itu pengen sekali sebenarnya berkarya di sesuai karir atau bidang saya, tapi alhamdulillah saya tidak bisa Pengusaha. kembali ke jalur saya. pengusaha dulu pernah usaha. Saya itu pernah usaha. Seperti banyak. Pak Agung. Pernah usaha saya, karena saya tuh mewarisi, mohon maaf kalau Bapak Agung Laksono ini bapaknya yang dinas di pajak, kalau saya ibu saya Pak, Ibu di? pajak. Oh. Karena kalau saya perhatikan ibu saya dari dulu majekin bapak saya terus Pak. Ibu saya ini kerja di pajak. Iya, iya. Oke, sejarah cerita deh. Kalau Pak Agung kan jelas merintis karirnya mulai tahun 49 beliau lahir. Saya terus- mengamati. Oke, Beliau itu pernah menjadi Menpora. Menpora. Tuh, tahun 98, Pernah 99. 2 kali Menpora. Saya waktu itu mahasiswa. Iya. Saya sudah nyambing lawak gini Pak Abu Rizal. Jadi waktu ketemu 98, 99 Pak Agung Laksono Menpora, saya pelawak. Beliau pernah jadi Menko Kesra. Menko Kesra itu tahun 2000. Zaman Pak SBY. Ya, ketemu saya lagi, beliau sudah Menko Kesra, saya pelawak. Beliau kemudian Ketua DPR. DPR 2004-2009. Nah, beliau ketua DPR, ketemu saya pelawak. Beliau jadi Watimpres. Sekarang beliau wanti, ketemu saya pelawak. Ya artinya secara karir sebenarnya saya itu lebih stabil dibanding beliau. Kalau kita lihat benar, saya dari ketemu beliau pelawak terus Pak. Nanti saya stabil. Ya sebenarnya stabil itu kata ganti dari stuck Pak ya. Beliau itu naik meningkat. Ya, beliau naik meningkat. Dan saya stuck. hebatnya, beliau pernah menjadi menteri di 3 presiden. Tepuk tangan buat Luar Pak Agung biasa. Laksono. Makanya beliau ini tokoh 3 zaman itu 3 benar zaman. sekali. Sebagai- Kalau saya memang, saya dulu cerita sedikit mungkin background bapak saya dulu supir Pak. Supir bis Antar kota gitu. antar penumpang. Ya, yang antar kota tapi. Ya ngapain? Memang kota pergi kemana dia? Maksudnya antar penumpang. Ngantar penumpang. Bapak Iya. saya supir bis. Oke. Ibu saya perawat. Oke. Jadi yang merawat bapak dan anak-anaknya. Jadi bapak saya itu dulu supir bis. Jadi paling ya kalau pulang ke rumah itu paling cepet 2 minggu sekali Pak. Itu pun hanya sehari di rumah. Oke. Jadi saya pikir-pikir, tahu tuh dulu mikir. Nyetir tiap hari nyetir. Oh tiap hari nyetir. Kalau pas di rumah aja bapak saya nggak nyetir. Oh. Karena disetir sama ibu saya. Kalau di rumah. Jadi itu yang terjadi. Takut, bapakmu Bukan takut. takut, bapak saya itu bukan takut, cuma Iya. kebetulan punya istri yang pemberani gitu. Terus. Tapi hebatnya bapak saya itu orang kayak apa ya? Ulet,
tekun pantang menyerah, jadi nurun ke saya. Ulet Disetir istrinya tadi, itu nurun ke saya. Oke. Jadi bapak saya tuh heran, tiap 2 minggu hanya sekali atau sehari di rumah, tapi ibu saya nggak pernah ngajak ngobrol bapak saya dulu. Saya mikir, apa mungkin ada masalah? Saya waktu itu masih kecil, saya sampai heran, Bu, bapak jarang di rumah kok jarang diajak ngobrol. Bapak terus ibu saya, kamu masih kecil, nggak tahu, belum ada, kamu nggak tahu ada peraturan. Apa Bu? Dilarang bicara sama supir. terus ibu saya dikasih tahu dilarang bicara sama supir, makanya ibu saya nggak pernah ngajak ngobrol bapak saya karena bapak saya supir. Terus saya pikir-pikir, masa ya seperti itu. Akhirnya saya, maksudnya dilarang bicara sama supir itu ketika supirnya sedang nyetir. Kalau sedang di rumah nggak nyetir, boleh diajak ngobrol Bu. Akhirnya ibu saya mulai ngajak ngobrol. Tapi saya lihat bapak saya nggak berani jawab. Kenapa? Karena kalau di rumah kan ibu saya yang lagi nyetir. Ya ibu saya kan nyetir bapaknya dulu, jadi nggak berani ngajak ngobrol. Ada nggak kesamaan dengan perjuangan dari Pak Agung Laksono? Bagaimana pentingnya pendidikan Bapak sampai usia 59 sumpah doktornya? Saya mengikuti beliau karena beliau itu hobi, kebetulan hobi saya dan beliau itu ada kesamaan. Apa? Beliau itu hobi membaca. Ya, itu Saya itu membaca itu dari dulu sudah. orang-orang hebat, orang-orang penting, orang pintar tuh hobinya baca. Hobinya baca. Saya itu membaca apapun saya baca. Dulu saya bukan pamer Bapak Ibu ya. Dulu teman-teman SD, SMP itu bolos, teman-teman bolos, saya baca. Baca apa? Saya baca situasi, kalau aman saya ikut bolos. Jadi saya tetap mengutamakan membaca. Tapi kan bolos juga. Loh, karena pernah saya sekali lalai membaca, akibatnya fatal. Jadi waktu itu janjian teman-teman, besok jam 7 bolos, lompat pagar. Biasanya kalau bolos dulu lompat pagar sekolah Pak. Bolos lompat pagar. Nah hari itu saya lupa membaca Pak. Begitu jam 7 saya lompat pagar. Ternyata saya malah masuk. Ternyata tadinya saya sudah di luar sekolah Pak. Saya lompat malah masuk. Akhirnya mau bolos malah jadi murid teladan saya. Itulah pentingnya membaca, karena gara-gara tidak membaca jadi lalai. Kuliah, Saya kuliah mengambil elektro. Kalau beliau kan kedokteran, saya elektro. Saya kebetulan punya istri elektro juga Pak. Istri saya itu saking elektro banget lah. Jadi sifatnya, karakteristik saya itu kayak token listrik. kenapa? Jadi kalau telat ngisi berisik. Kalau saya telat ngisi itu wah bunyinya berisik Pak. Kalau sudah saya masukkan angka, deretan angka dengan benar gitu, langsung diem gitu kan. Tapi kalau ibaratnya Sekarang kamu listrik itu, istri saya itu pembangkit listrik yang PLTU lah. Pembangkit listrik tenaga uap. Karena kalau saya lihat kerja sebentar nguap, kerja sebentar nguap. Aduh, kamu itu kayak tenaga uap. Makanya saya bantu dengan tenaga air. Saya siram air Pak. kalau istri kerja di mana sekarang? Istri saya sekarang jadi jaksa. Elektro masa bisa jadi jaksa? Itu jaksa itu saya. Masa? Lah tiap hari kerjanya nuntut terus. Apa bukan jaksa itu? Ngalah-ngalahin jaksa malah. Bener Pak. Masa? Beda gimana nuntutnya gini? Istri saya itu tiap hari kerjaan nuntut, ngalahin jaksa. Makanya saya kalau di luar pelawak, kalau di rumah saya pembela Pak. Saya membela diri terus itu. Makanya anak-anak saya posisikan jadi saksi. Saksi memberatkan biasanya. Karena ibunya minta tas, anaknya minta sepeda motor, itu tambah memberatkan. Emang ada misalkan kalau dulu kan Istri saya itu kan, tapi sekarang sudah karena kemajuan zaman ya, mobil sudah mobil listrik, makanya istri saya sudah green energy. Jadi istri saya itu sekarang sudah green energy. Jadi kalau lihat uang, itu matanya langsung hijau Pak, energinya langsung muncul. itu green energy ya. Green energy. Istilahnya kalau orang lihat uang matanya hijau. Matanya hijau, semangatnya langsung muncul. Itu green energy, luar biasa istri saya. Kalau pamit kerja, nih misalkan dulu Bapak merintis kan, usahanya Bapak di mana-mana. Kalau Bapak sendiri, Saya itu dulu antara pamit kerja dan pulang kerja itu paling dua hal yang paling menyedihkan awal-awal menikah itu. Karena kalau saya dulu pulang kerja nggak telat, itu pertanyaannya mesti begitu pulang dari mana? Itu nggak telat Pak. waktu masih nganggur-nganggurnya ya. Wah nyari pekerjaan masih susah itu, makanya pulang nggak telat aja. Dari mana? Telat sedikit, nadanya sudah beda. Dari mana? Lebih tinggi. Telatnya lebih lama, lebih tinggi dan panjang. Dari mana? Gitu. Itu dulu 27 tahun yang lalu.
alhamdulillah sekarang ekonomi sudah membaik. Sekarang saya pulang rumah sudah tidak pernah lagi dari mana, nggak pernah. Tapi bilang mana? Malah sedih saya, Pak. Dulu kalau saya ditanya istri dari mana, saya bisa jawab dengan alasan atau cerita, Pak. Iya. Tapi kalau sudah mana, ini harus action, Pak. Ribet. Jadi kalau dulu dari mana, saya cerita. Lanjutannya sama siapa, saya cerita lagi. Dan kalau sekarang mana, action, Pak. Sama yang kemarin, action lagi, Pak. Udah tambah habis-habisan dulu. Makanya Itu bedanya. Nah, berkaitan dengan merintis, usaha Pak Agung Laksono pertama itu kalau baca buku ada pernah punya usaha cleaning service. Ya. Kalau Bapak punya usaha apa? Dulu saya itu sebenarnya mengikuti bakat ya karir saya itu. Saya itu merasa sebenarnya bakat saya itu sebenarnya dulu di sales, Pak. Karena saya SMP kelas 1, saya ingat betul, SMP kelas 1 saya sudah berhasil menjual sepeda motor Bapak tanpa bantuan orang tua. Itu bakat sales saya mulai muncul di situ. Satu SMP. Itu kan motor punya orang tua. Motor kok punya orang tua? Motor itu produksi pabrik, tanya Pak Bambang. Ya Pak, motor kan produksi pabrik, Pak ya. Masa motor punya orang tua? Masa motor kalau ketemu motor Bapak gitu? Maksudnya motornya punya bapaknya. Iya, makanya saya bisa menjual tanpa bantuan orang tua. Makanya apa bakat saya itu sales gitu. Makanya ketika SMA saya ingin tingkatkan. Saya mau jual mobil. Tapi waktu itu gagal. Kenapa? Karena orang tua saya belum punya mobil. Terus? Jadi saya mau jual mobil siapa gitu. Akhirnya saya tetap saya tingkatkan jadi sales. Sampai akhirnya pertama saya kayak kerja itu jadi sales di dealer sepeda motor. Oke. Saya merasa punya bakat sales, kerja di dealer sepeda motor jadi sales. Saya yakin sukses. 3 bulan kerja saya semangat, dipecat Pak Agung. Karena apa? Saya 3 bulan jadi sales motor, 1 motor pun nggak laku, Pak. Begitu dipecat, nganggur, nggak sampai 2 minggu, satu-satunya motor saya laku. Hidup ini kan ironis ya. 3 bulan saya jadi sales motor, 1 motor pun nggak laku. Nganggur nggak sampai seminggu, satu-satunya motor saya laku. Setelah itu ya nggak sampai sebulan, kulkas, TV itu gampang banget saya jualan. Perabot rumah kosong udah hampir 2 bulan. Makanya kalau bisnis, usaha, belajar dari bapak-bapak pengusaha hebat yang ada di sini. Punya usaha kecil-kecilan dulu. Mohon maaf. Pak Agung saya sampai jam berapa? Sampai ulang tahun Bapak ke-76. Sembarangan. Saya sih nggak masalah, beliau-beliau ini kan ada tugas. Iya. Alhamdulillah. Oh 5 menit lagi Pak. Oh 5 menit lagi. Iya. Mungkin Q&A boleh. Mungkin saya bisa beri kesempatan bapak-bapak yang di belakang kalau mungkin ada 3 orang yang bisa bertanya, nanti yang lain siap-siap menjawab ya. Nah berkaitan dengan karir juga, kemudian Bapak juga pernah kerja juga, kemudian bergabung dengan HIPMI. Bergabung dengan HIPMI juga. Nah iya. kalau Bapak pernah kerja? Saya itu dulu kerja itu setengah mati Pak. Jadi saya sebelum kuliah, ibu saya ingat betul, saya izin lulus SMA. Bu, saya pengen melanjutkan, saya bangun kuliah. Ibu saya itu tegas, Udayana. Di Bali. Enggak. Kenapa? Udayana nggak usah kuliah, biayanya mahal. Itu bilang. Biayanya mahal memang. Ya makanya dulu akhirnya ingat betul, saya itu awal-awal kuliah itu orang tua saya membiayai saya dengan cara ngutang Pak. Jadi bapak ibu saya itu sampai kredit ke bank, utang itu membiayai saya kuliah. Makanya saya tidak ingin memberatkan orang tua, makanya saya bertekad saya harus sebisa mungkin meringankan beban orang tua. Dan alhamdulillah orang tua saya itu ngutang untuk kuliah saya itu hanya sampai semester kedua. Karena setelah semester ketiga orang tua saya nggak perlu ngutang lagi. Karena saya sudah bisa utang sendiri. Jadi sejak semester 3 jadi orang tua saya tidak perlu ngutang Pak, tinggal bayar aja. Jadi saya meringankan pekerjaan. Sama aja. Lamar kerja pernah? Saya tuh pernah ngelamar kerja. Saya tuh sering banget ya di bank-bank BUMN dulu saya ngelamar. Saya tuh heran. Dulu waktu saya pengen kerja di bank, saya masukkan lamaran nggak dipanggil-panggil. Begitu saya sudah tua nggak mungkin kerja, sering dipanggil sama bank ngisi acara. Itu saya jadi, dulu saya masih muda, pengen kerja nggak dipanggil-panggil, giliran sudah tua sering dipanggil. Saya kan jadi ini ya, nasib ya, ironis ya. Makanya alhamdulillah waktunya, mohon maaf, ini bukan karena
habis materinya Pak, tapi karena waktunya yang habis. Boleh, terima kasih. Kalau mungkin Bapak masih meragukan, Ya. ulang tahun Yang penting ke-76 itu saya siap. Yang penting itu sehat. Yang penting Yang sehat. penting sehat. Ciri-ciri orang sehat ini di closing. Sudah kelihatan. Ciri-ciri orang sehat. Beliau- Dari obrolan. Orang sehat itu begitu tanpa harus mengenal dekat kelihatan langsung. Orang sehat itu seperti beliau bilang, Gimana? istrinya cantik, ya kan? Anaknya lucu-lucu. Oke. Itu Sehat. sehat dan Yang kurang bahagia. sehat biasanya. Kalau kurang sehat itu biasanya anaknya cantik, istrinya lucu-lucu. Nah itu kurang sehat. Jangan ditiru. Nah, kalau obrolan orang-orang beda ya di grup-grup gitu WA gitu ya. Beda kalau Karena ini waktunya habis jangan dibahas. Ini materi bisa buat ulang tahun ke-76 Pak ya. Saya kosongkan 23 Maret tahun 2025 saya sudah kosongkan mulai sekarang Pak Agung. tips-tips sehat ya. Nanti Tips-tips saya sehat. berikan tips-tips untuk menjaga kesehatan. Mohon maaf jangan dimasukkan hati Pak Agung, tapi dimasukkan agenda saja. Sekali lagi mungkin kalau ada kata-kata yang salah mohon dianggap benar ya, karena tak ada gading yang tak retak. Jadi kami juga mohon maaf atas keretakan keluarga Gading dengan Gisel. Bapak malah bercanda. Terus Pak. Jadi tak ada gading yang tak retak, mohon maaf atas nama keluarga besar Gajah ya, karena tidak bisa menghasilkan gading yang utuh. Tapi untuk selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan video luar biasa. Ini video tentang perjalanan hidup seorang yang luar biasa, Bapak Agung Laksono. Selamat menyaksikan. Rabu Kliwon 23 Maret 1949, saat Fajar menyingsing, seorang bayi bernama Raden Agung Laksono, putra dari Haji Raden Sumono dan Nyi Dede Hayati Dikus, lahir di Semarang. Sang ayah yang merupakan keturunan ajudan keluarga keraton Cirebon itu berasal dari desa Kepuh, kecamatan Palimanan, Cirebon. Sementara sang ibu berasal dari desa Bandorasa, kecamatan Sakanuri, Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan. Agung Laksono kecil bersekolah di sekolah rakyat SR hanya sampai kelas 1. Ia melanjutkan kelas 2 di kota Leluhure di Cirebon. Di kota ini, saat kelas 4 SR, ia pertama kali melihat Bapak Proklamator, Bung Karno, berpidato membakar massa, di mana sebelumnya sejak kelas 3, Agung Laksono hanya bisa mendengar suara pidato Bung Karno dari radio. Memori masa kecil inilah ia memantik Agung Laksono bercita-cita kelak ingin menjadi tokoh besar seperti Bung Karno. Ini melihat langsung karena perjalanan, sehingga ketika beliau itu datang dengan menggunakan kereta api dari Jakarta ke Cirebon, ya saya jemput beliau dalam tanda petik pakai sepeda. Agung Laksono yang mulai